Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 64221625. Di sini saya berperan sebagai moderator. Untuk teman-teman dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Adila Aini dari kelas 45E25 dengan NIM 64220945. Perkenalkan, nama saya Kamelia Sagita dengan nomor induk mahasiswa 64222117. Perkenalkan, nama saya Anara Malika Putri Setiawan dengan NIM 64221008. Perkenalkan, nama saya Farniska dengan NIM 64221659. Ya, untuk hari ini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang penelitian pada UMKM Dimsum Mentai dengan menggunakan metode transportasi less cost dan metode simplex. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kamelia. Latar belakang, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi, pelaku usaha dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi maupun distribusi produk guna bertahan dan berkembang. Salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah industri makanan, khususnya dimsum. Produk ini semakin diminati berbagai kalangan karena inovasi yang terus berkembang dalam hal rasa, bentuk, tekstur, dan penampilan. Salah satu varian yang saat ini populer adalah dimsum mentai. Produk ini memiliki keunikan pada topping saus mayones pedas yang dilengkapi dengan tobiko. Kemudian dipanggang hingga menghasilkan aroma smoky yang khas. Kombinasi rasa, keunikan, dan tampilannya yang menarik membuat dimsum mentai menjadi pilihan favorit konsumen sekaligus mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Berikutnya ada definisi metode simplex dan metode transportasi less cost. Dalam konteks ini, riset operasional menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu UMKM dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Metode simplex yang merupakan teknik pemrograman linear dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam proses produksi. Dengan menggunakan metode ini, UMKM dapat menentukan kombinasi produksi yang paling efisien untuk memaksimalkan keuntungan sambil mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Di sisi lain, metode transportasi less cost merupakan pendekatan yang efektif untuk mengoptimalkan distribusi produk. Dalam konteks UMKM Dimsum Mentai, metode ini dapat membantu dalam menentukan rute pengiriman yang paling efisien dengan biaya terendah, sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan mengoptimalkan proses distribusi, UMKM dapat memastikan produk dimsum mentai sampai ke konsumen dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Selanjutnya ada tujuan penulis dalam membuat laporan ini adalah untuk menganalisis. Yang pertama, untuk menganalisis sumber daya dalam proses produksi dimsum menggunakan metode simplex. Yang kedua, menerapkan metode transportasi less cost untuk meningkatkan efisiensi distribusi produk UMKM Dimsum Mentai. Yang ketiga, menilai dampak penerapan metode simplex dan metode transportasi less cost terhadap profitabilitas dan kepuasan pelanggan UMKM Dimsum Mentai. Selanjutnya ada rumusan masalah yang menjadi fokus para penulis. Yang pertama, bagaimana cara mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam proses produksi dimsum mentai menggunakan metode simplex. Lalu yang kedua, itu ada bagaimana penerapan metode transportasi less cost dapat meningkatkan efisiensi distribusi UMKM dimsum mentai. Lalu yang ketiga, apa dampak penerapan metode simplex dan metode transportasi less cost terhadap profitabilitas dan kepuasan pelanggan pada UMKM dimsum mentai. Lalu kita masuk ke manfaat bagi pembaca dan penulis. Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan penulis. Bagi pembaca, yaitu penelitian ini membantu memahami penerapan metode riset operasional khususnya metode simplex dan transportasi less cost dalam menyelesaikan masalah operasional, meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi dimsum mentai, serta memberikan contoh nyata penerapan metode optimasi yang dapat diadaptasi oleh pelaku UMKM lainnya. Bagi penulis, penelitian ini memperdalam pemahaman riset operasional, meningkatkan kemampuan analisis, serta mengasah keterampilan pemecahan masalah operasional menggunakan metode yang relevan. Studi kasus dalam pengiriman membutuhkan transportasi atau kendaraan untuk pengiriman produk. Dalam pengiriman produk, UMKM Dimsum Mentai menggunakan kendaraan sepeda motor dengan kapasitas angkut sesuai tabel berikut.
Motor A, jumlah pesanan 200, tujuan Cengkareng, jumlah pesanan 150. Motor B, jumlah pesanan 80, tujuan Miami, jumlah pesanan 130. Motor C, jumlah pesanan 70, tujuan Taman Palem, jumlah pesanan 50. Motor D, jumlah pesanan 50, tujuan Bedongkelan, jumlah pesanan 70. Metode transportasi less cost dalam kegiatan distribusi, optimalisasi pengiriman barang dari sumber ke tujuan menjadi aspek yang sangat penting untuk mengurangi biaya dan memastikan permintaan terpenuhi. Metode yang digunakan adalah metode transportasi less cost, yang membantu menemukan solusi optimal dalam alokasi sumber daya yang terbatas ke berbagai tujuan dengan biaya minimum. Berikut adalah tabel perhitungan menggunakan metode transportasi less cost. Tabel yang dianalisis menggambarkan skenario distribusi dari 4 sumber motor A, B, C, dan D ke 4 tujuan Cengkareng, Miami, Taman Palem, dan Pedongkelan dengan mempertimbangkan kapasitas pasokan suplai dan permintaan demand sehingga biaya yang diperlukan dalam pengantaran Imsa Mentai adalah sebagai berikut. 100 dikali 40 sama dengan 4.000, 100 dikali 50 sama dengan 5.000, 50 dikali 60 sama dengan 3.000, 30 dikali 30 sama dengan 900, 50 dikali 70 sama dengan 3.500, 20 dikali 80 sama dengan 1.600, 50 dikali 70 sama dengan 3.500. Total biaya keseluruhan sama dengan 18.800. Metode simplex, di mana dalam rangka memaksimalkan jumlah pengiriman Dimsa Mentai perlu dilakukan analisis yang mempertimbangkan keterbatasan kapasitas motor, pengiriman serta jumlah pesanan yang harus dikirim ke berbagai tujuan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pendekatan metode simplex digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya yang optimal. Tabel berikutnya, sini ada KR Cengkareng, Miami, Taman Palem, dan Pedongkelan dengan suplai 200. Dan motor B di sini dengan supply 80, serta motor C di sini dengan supply 70. Dengan motor D di sini dengan supply-nya 50. Untuk demand-nya, Cengkareng yaitu 150, Miami 130, Taman Palem 50, dan Pedongkelan totalnya menjadi 400. Langkah yang didefinisikan fungsi objektif. Misalkan kita ingin meminimalkan total biaya transportasi dapat diasumsikan satu untuk setiap unit. Dengan demikian, kita ingin meminimalkan biaya dengan model. Bisa dilihat pada tabel, di mana C1 adalah biaya dan X1 adalah jumlah unit yang dikirimkan dari motor 1 ke lokasi J. Angka kedua adalah supply constraint, yaitu yang pertama ada motor A dengan pengiriman jumlahnya ada 200 seperti tabel, dan demand constraint-nya yang pertama ke Cengkareng dengan total 150, Miami 130, Taman Palem sebesar 50, dan Pedongkelan sebesar 70 dengan nilai total keseluruhannya adalah 400. Tabel berikutnya di mana motor A supply-nya 200, motor B supply-nya 80, motor C 70, motor D 50. Sedangkan untuk demand-nya, arah Cengkareng atau tujuan Cengkareng mendapatkan porsi 150, Miami 130, Taman Palem sebesar 50, dan Pedongkelan 70 dengan totalnya sama yaitu 400. Distribusi optimal pengiriman motor A Cengkareng, tujuan Cengkareng maksudnya adalah 150, Miami 0, Taman Palem 0, dan Pedongkelan 50. Untuk motor B Cengkareng 0, Miami 60, Taman Palem 0, dan Pedongkelan 20. Sedangkan motor C yaitu Cengkareng 0, Miami 20, Taman Palem 50, dan Pedongkelan 0. Sedangkan motor D yaitu Cengkareng 0, Miami 50, Taman Palem 0, Pedongkelan 0. Jadi dapat disimpulkan nilai maksimal atau maksimasinya total profit adalah 34.200. Distribusi pengiriman di atas memenuhi semua batas supply dan demand, serta memberikan nilai profit maksimal sebesar 34.200. Berikutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa pertama, efisiensi distribusi dengan menggunakan metode transportasi last cost, biaya distribusinya berhasil ditekan menjadi 18.800. Hal ini memastikan pengiriman produk lebih hemat biaya dan tepat sasaran. Yang kedua ada optimasi produksi. Penerapan metode simplex memungkinkan pengalokasian sumber daya secara optimal. Hasilnya, keuntungan maksimal sebesar 34.200 berhasil dicapai. Yang ketiga ada peningkatan operasional.
Secara keseluruhan, kombinasi keduanya metode ini terbukti meningkatkan efisiensi operasional baik dari segi biaya, distribusi maupun kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada saran. Untuk meningkatkan hasil yang lebih baik di masa depan, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama ialah penerapan teknologi. Disarankan untuk menggunakan teknologi seperti peningkatan perangkat lunak khusus. Yang terakhir ada saran. Untuk meningkatkan hasil yang lebih baik di masa depan, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama ada penerapan teknologi. Disarankan untuk menggunakan teknologi seperti perangkat lunak khusus guna mengoptimasi proses optimasi produksi dan distribusi. Yang kedua, evaluasi berkala. Metode yang digunakan perlu dievaluasi secara rutin agar dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Yang ketiga, ada peningkatan SDM. Tingkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, khususnya dalam penerapan metode riset operasional ini. Yang keempat, ada ekspansi pasar. Kami sarankan perluaslah cakupan area distribusi untuk meningkatkan pangsa pasar dan potensi keuntungan usaha. Baiklah teman-teman, semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa membantu kita dalam memahami pelajaran ini. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan selama presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.